Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi pemirsa Liberty. Kali ini Liberty akan sedikit kembali setelah selama ini beberapa kali bicara tentang budaya. Kali ini Liberty akan menyoal masalah politik. Kebetulan pagi hari ini Liberty bertemu dengan salah satu tokoh politisi yang asalnya dari kota Solo dan cukup populer, Mbak Wuri Baret. Assalamualaikum Mbak Wuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wuri, selama ini kan sampean sering Solo Jakarta, ketemu Dokter Tifa, Roy, Rafli Harun dan lain-lain lah. Oleh-olehnya dari Jakarta terakhir ini apa ini? Ya, terima kasih Pak Yani. Ya, semuanya itu saya lakukan atas dasar chemistry saya terhadap teman-teman ini, yang pada akhirnya kita mendapatkan info untuk selalu waspada dan hati-hati. Artinya di balik semuanya ini teman-teman yang sudah mengajukan restoratif justice atau yang disebut dengan RJ, informasi itu membuat saya terdampak juga, karena dari pihaknya teman kita seperjuangan Pak Roy Suryo juga Bu Tifa melihat hal seperti itu juga dikenakan dalam arti kena fitnah dalam arti yang sangat keji sekali, dan itu sudah merupakan pakai teknologi namanya AI, bahwasanya apa yang telah disampaikan di videonya Rismon yang kemarin sudah melakukan RJ ke tempatnya Jokowi, itu menurut saya sangat keji, bahwa Pak Roy dan Bu Tifa atau yang dinamakan disebut Roya itu mendapatkan kucuran dana 50M. Itu tidak betul adanya, Pak. Dan menurut saya itu merupakan keji. Tabiat-tabiat itu semacam sudah menjadikan bahaya laten buat kami sebagai pejuang ya. Seperti halnya kemarin Bu Tifa 1 hari sebelum Lebaran juga sudah difitnah. Saya dikasih informasi bahwa Bu Tifa waktu itu posisi di Solo, dan itu saya klarifikasi langsung kepada Bu Tifa bahwa hal itu merupakan fitnah dan tidak betul adanya, karena memang konsep mereka itu orang sebelah itu hanya ingin mengadu domba, memecah belah yang saya sebut dengan bahaya laten seperti itu. Jadi saya memang nggak percaya sama sekali dengan isu yang beredar, yang diperbuat oleh orang-orang yang memang istilahnya masih kekeh apa yang telah mereka lakukan, bahwa itu menyalahi dan mengacak-ngacak sebuah demokrasi. Demikian. Enggak, selama ini sampean komunikasinya dengan Dokter Tifa, dengan Bang Roy itu melalui telepon ya, melalui HP ya? Iya. Nah, terus selama ini selain fitnah uang 50M, terus Dokter Tifa dikatakan iktikaf begini-beginilah. Selain itu yang lebih menonjol lagi apa? Fitnah tentang Dokter Tifa dan Bang Roy. Ya, itu tadi Pak yang saya sampaikan, bahwa fitnah itu keji dan tidak ada fakta pun data, hanya istilahnya mulut yang tidak bertanggung jawab, istilahnya gacor. Menurut saya itu ini tidak betul apa yang telah fitnah yang telah disampaikan oleh sebelah 50M yang di belakangnya Pak Roy ada yang mendanai, itu tidak betul sama sekali. Dan saya langsung dapat informasi dari Pak Roy, dan ini saya klarifikasi sekali lagi di sini bahwa itu tidak benar, apalagi mencakup mencatat orang-orang besar seperti Pak Bambang Yudhoyono, terus Habib Rizik, Puan Maharani, itu tidak betul adanya. Apalagi seorang Bu Tifa
waktu itu baru itikaf ya, itikaf di masjid yang ada di Jakarta dan sudah stay on di Jakarta. Itu pun informasi atau fitnah yang beredar di luaran dan itu tidak benar sama sekali, dan itu merupakan fitnah yang keji bahwa Bu Tifa ada di Solo itu tidak benar. Apalagi mau menyusul hal tersebut, di informasi yang beredar akan menyusul meminta restoratif justice seperti Rismon. Hal itu tidak betul sama sekali, dan di sini saya juga sudah komunikasi dengan Bu Tifa, Pak Roy, hal-hal itu tidak benar adanya. Apalagi saya juga terdampak mereka yang di luaran sana yang mempunyai etika buruk terhadap saya, apalagi saya juga difitnah. Fitnah itu kejam dan tidak benar, apalagi yang pernah saya lakukan, saya difitnah sebagai orangnya Jokowi dan itu tidak benar adanya. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya bukan orangnya Jokowi dan saya bukan pengkhianat apapun dikatakan di sana. Saya bukan seorang pengkhianat maupun penjilat. Yang di luaran sana yang memberikan statement bahwa saya orangnya Jokowi itu tidak betul dan itu merupakan fitnah yang keji. Di sini saya sebagai Wuri Barat mengatakan, mengklarifikasi, saya bukan orangnya Jokowi, dan saya klarifikasi sekali lagi, saya bukan penyusup apalagi orangnya Jokowi, dan saya merupakan salah satu dari Solo untuk membersamai perjuangan Troya, Pak Roy Suryo dan Bu Tifa. Walaupun fitnah-fitnah keji itu yang dialamatkan ke saya sudah sampai ke pusat, saya berharap dari pusat tidak akan mempercayai hal seperti itu, biar waktu yang berbicara. Tapi sampean sendiri pernah nggak ketemu langsung dengan fisiknya seorang Jokowi? Sama sekali sampai sekarang pun saya belum pernah yang namanya bertemu dengan seorang Jokowi. Gini Mbak, selama ini sampean dapat bocoran nggak ketika Dr. Tifa, Bang Roy mendapat fitnah yang demikian hebat itu, sampean punya atau dapat bocoran dari sana sikap yang akan dilakukan baik itu Dr. Tifa maupun si Bang Roy apa? Sampean dapat bocorannya nggak? Itu hal yang nanti akan statement-statement berikutnya yang mau dilakukan oleh Pak Roy juga Bu Tifa itu nanti mau akan disampaikan. Menunggu mungkin pertemuan-pertemuan dengan PH-PH yang ada di Jakarta. Langkah ke depan yang akan dilakukan apa? Itu saya belum tahu karena perlu pertemuan atau dirapatkan dulu. Setahu saya Pak Roy, Bu Tifa atau yang disebut Troya itu akan memberikan ataupun semangat ini tetap selalu istiqomah, selalu amanah berjuang untuk masyarakat, umat rakyat Indonesia, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang terkait dalam tanda kutip dugaan ijazah palsu seorang Jokowi. Mbak Wuri, sampean sebagai politisi yang dari kota Solo, kebetulan Pak Jokowi sendiri juga dari kota Solo. Nah, sampean punya nggak saran dan pesan terhadap termul-termul yang mereka itu dengan menggunakan teknologi canggih untuk membuat fitnah itu? Sampean punya saran dan pesan nggak? Ya, kalau saran saya, kalau sudah mendekati istilahnya nggak punya kekuatan dari segi mungkin Allah memberikan kekuatan, itu cara terakhir bagi kalian seorang termul atau buzzer-buzzer yang ada di sana, kembalilah, istiqomahlah ke dalam jalan yang benar. Saya tahu hati kalian mengatakan hal itu benar, bahwa mengatakan bahwa dugaan ijazah seorang Jokowi itu betul, tapi menurut kalian semua, kamu tutupi, kamu halalkan dengan segala cara. Saya berharap kembalilah ke dalam jalan benar, istiqomahlah, bahwa di atas langit masih ada langit, Allah melihat dan mendengar, pasti suatu saat nanti akan mendapatkan ganjaran ataupun namanya azab yang dari Allah sangat keji.
daripada hanya selembar uang untuk menutup mulut-mulut karya kalian. Mungkin ini yang terakhir, Mbak Uri. Mbak Uri ada pesan mendasar nggak terhadap kinerjanya Termul itu? Ya, kinerjanya luar biasa. Tapi di balik kinerjanya kalian itu bisa dipatahkan oleh tim ahli kita, Pak Roy Suryo, yang memang ahli digital, ahli telematika, juga Bu Tifa. Semua beliau-beliau ini orang yang hebat dan handal, yang memberikan nantinya pencerahan untuk bangsa dan negara. Dan ilmu-ilmu beliau ini sangat menjunjung tinggi adab juga budaya masyarakat kita, sehingga saya mempercayakan beliau-beliau yang memang sudah handal, juga luar biasa kemampuan dari mereka, ditaklukkan, dipatahkan dengan penemuan-penemuan seorang Pak Roy Suryo. Siap. Ya, terima kasih Mbak Wuri. Demikian wawancara Liberty dengan Wuri Baret, politisi yang kali ini cukup populer dari kota Solo.